dan jadi paham betapa indahnya cobaanku. Ku tulis semua harapanku, biar hanya aku yang mengalami nafas terakhirku, menjadi saksi surat kecilku untuk Tuhan. Selamat pagi, perkenalkan saya Lia Tarigan dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan meresensi sebuah buku dengan judul Surat Kecil untuk Tuhan. Buku ini ditulis oleh Agnes de Novar dan diterbitkan oleh Inandra Published. Buku ini merupakan edisi ke-8 dan dicetak pada tahun 2008. Buku ini memiliki jumlah halaman yaitu 232 halaman dan buku ini dijual dengan harga 38.000. Buku ini ditulis oleh Agnes de Novar. Agnes de Novar memiliki arti tersendiri, yaitu dua orang kakak beradik, yaitu Agnes kakaknya dan de Novar adalah adik laki-lakinya. Mereka berdua merupakan penulis yang berawal dari sebuah blog. Buku ini juga merupakan bestseller karena terjual lebih dari 200.000 eksemplar dan juga merupakan box office 2012. Buku ini juga sudah difilmkan dengan judul yang sama, yaitu Surat Kecil untuk Tuhan. Buku ini diambil dari kisah nyata seorang artis cilik bernama Gita Sesawanda Cantika. Penulisan buku ini menggunakan sudut pandang orang pertama. Buku ini diawali oleh Gita Sesawanda Cantika atau disebut juga dengan Keke, menceritakan tentang kehidupan pribadinya, di mana pada saat itu ayah dan ibunya baru saja bercerai, dan Keke serta kedua kakak laki-lakinya yaitu Kak Ciki dan Kak Kiki mengikut ayahnya. Pada saat itu Keke memiliki satu geng yang terdiri dari 6 orang, yaitu Fahda, Ida, Adinda, Adindi, Maya, dan Keke. Suatu pagi ketika Keke bangun pagi, dia melihat matanya memerah seperti mata Kak Kiki sebelumnya. Namun mereka hanya memberikan tetes mata pada Keke. Dan setelah itu Keke kembali bersekolah. Namun sakit mata yang dialami oleh Keke tidak kunjung membaik dan bahkan ditambah dengan mimisan berkali-kali. Lalu ayahnya membawa dia ke Dokter Adi Kusuma. Di sana dokter memberikan obat flu dan menyatakan jika tidak mengalami perubahan sama sekali untuk menginformasikan kepada Dokter Adi, sehingga Dokter Adi memberikan surat rujukan ke dokter ahli THT di Jakarta. Namun setelah 5 hari, flu yang dialami oleh Keke tidak kunjung membaik. Maka ayahnya pun membawanya ke ahli THT dan di sana ia dironsen dan menyatakan dia mengidap kanker rhabdomyosarcoma. Kanker rhabdomyosarcoma merupakan kanker paling ganas dari antara kanker-kanker lainnya. Dalam bahasa Indonesia, kanker rhabdomyosarcoma disebut juga dengan kanker jaringan lunak. Pada saat itu, Keke berada pada stadium 3 dan kasus Keke merupakan kasus pertama di Indonesia dan merupakan kasus yang paling rentan karena pada saat itu usia Keke berusia 14 tahun. Pada saat itu, kanker rhabdomyosarcoma tersebut bersarang di sebelah kiri wajah Keke dan Profesor Lukman menganjurkan untuk melakukan operasi yang mengakibatkan setengah dari wajah Keke akan diangkat dan Keke akan hidup dengan cacat. Namun hal tersebut juga tidak memiliki kepastian bahwa kanker yang dialami Keke sudah pasti sembuh. Lalu ayah Keke menolaknya dengan tegas dan memilih untuk melakukan pengobatan tradisional. Namun setelah melakukan pengobatan tradisional ke berbagai daerah di Indonesia, hal tersebut tidak membuahkan hasil. Dan hari-hari selanjutnya, kondisi Keke semakin memburuk. Akhirnya ayahnya membawanya ke seorang profesor kanker terbaik di Indonesia, yaitu Profesor Muklis. Setelah mengecek keadaan dari Keke, Profesor Muklis pun menganjurkan hal yang sama, yaitu melakukan operasi. Namun setelah mendengar alasan penolakan dari ayah Keke, Profesor Muklis pun menganjurkan untuk melakukan kemoterapi. Keke pun melakukan kemoterapi sebanyak 6 kali. Dan hal tersebut membuahkan hasil dan Keke dinyatakan sembuh dari kankernya. Setelah dinyatakan sembuh dari kankernya, Keke pun kembali ke sekolah seperti biasanya. Keke selalu ditemani oleh keenam teman-temannya baik suka maupun duka. Ditambah lagi dia memiliki seorang pacar bernama Andi yang selalu setia dengannya. Namun tak disangka-sangka 4 bulan kemudian, suatu pagi ketika Keke bangun,
ia merasakan sakit di sebelah kanan kepalanya. Dan dia selalu mengalami mimisan seperti ketika dia mengalami kanker pertamanya. Karena khawatir dengan hal tersebut, ayahnya pun membawanya kembali ke Profesor Muklis. Setelah dironsen, Profesor pun sangat terkejut dengan apa yang ia lihat. Di sebelah kanan pelipis mata Keke kembali bersarang kanker rhabdomyosarcoma. Pada saat itu, Profesor pun mengarahkan untuk kembali melakukan kemoterapi. Namun pihak rumah sakit menolaknya karena belum lebih dari 6 bulan tubuh Keke diberikan obat-obatan keras tersebut. Karena kegigihan dan orang dalam pemerintahan dari ayahnya Keke, rumah sakit pun memberikan izin. Pada saat itu Keke pun kembali melakukan kemoterapi tersebut sebanyak 6 kali. Namun pada saat kemoterapi ketiga, kemoterapi tersebut hampir gagal karena tubuh Keke menolak hal tersebut. Sehingga Profesor pun mengambil jalan keluar, yaitu dengan memasukkan selang melalui mulut Keke dengan memasukkan obat-obatan keras tersebut. Setelah selesai melakukan 6 kali kemoterapi, Profesor Muklis pun melihat hasilnya, namun tidak membuahkan hasil sama sekali. Dan Profesor Muklis pun menyerah dengan kanker yang diderita oleh Keke. Ayahnya pun tidak pantang menyerah. Ayahnya membawa Keke ke Singapura untuk bertemu dengan Profesor Peng. Profesor Peng merupakan profesor terbaik di Asia. Namun, mereka tidak membuahkan hasil sama sekali. Keke merupakan orang yang sangat optimis dan paling mengutamakan pendidikan. Saat sampai di Indonesia pun, ia meminta kepada ayahnya untuk bersekolah dan mengikuti ujian akhir, padahal kondisinya saat itu sangat buruk. Dan pada saat itu, ia sudah mengalami kelumpuhan pada kakinya. Ia pun mengikuti ujian akhir dengan baik, dan mendapatkan ranking ketiga, dan itu sangat membanggakan. Namun, pada malam harinya, ia pun harus dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya sangat memburuk, dan ia pun mengalami 3 hari koma. Dalam komanya, ia bertemu dengan malaikat, dan ia sangat nyaman dengan malaikat tersebut karena tidak mengalami sedikit pun rasa sakit. Pada tanggal 25 Desember 2006, Keke pun menghembuskan napas terakhirnya pada jam 11 malam. Dan ia pun meninggalkan pesan untuk keluarganya agar hidup damai dan tentram tanpa dirinya. Kelebihan dari novel Surat Kecil untuk Tuhan yaitu yang pertama, penulis dapat menciptakan suasana haru dan empati bagi pembaca. Yang kedua, novel tersebut diambil dari kisah nyata. Dan yang ketiga, mengajarkan kita untuk selalu tabah dengan percobaan Tuhan dan yakin bahwa setiap percobaan yang diberikan akan selalu ada jalan keluarnya. Serta kelemahan dari novel tersebut yaitu adanya kata dan kalimat yang memiliki makna ganda sehingga menimbulkan penafsiran yang salah. Sekian resensi dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih. Tuhan, Kaulah yang Maha Pengasih. Aku bersyukur atas waktu yang telah Engkau berikan kepadaku, sehingga aku masih bisa berkumpul dengan mereka yang kusayangi, keluargaku, sahabat-sahabatku. Tuhan, kumohon, limpahkanlah berkah cinta-Mu di antara keluarga kami, sehingga tiada tersisa tempat untuk rasa benci di hati kami. Tuhan, pria ini begitu baik kepadaku, juga keluargaku. Kutitipkan dia kepadamu. Berikan yang terbaik baginya, Tuhan. Tuhan, hanya kepadamu persembahkan cinta dan hidupku. Dan aku bersyukur di hidupku yang singkat ini, Kau perkenankan aku merasakan kasih sayang dari seseorang yang begitu tulus mencintaiku.